Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok anak konglomerat di India yang asik nongkrong setelah pulang sekolah. Salah satu dari mereka bernama Ovi dan begitu ia pulang ke rumah, dirinya sempat dimarahi akibat keluyuran. Ovi adalah anak sematawayang, jadi walaupun rumahnya begitu mewah, ia sering merasa kesepian. Makanya malam itu, begitu teman-temannya mengajaknya nongkrong, tanpa pikir panjang, Ovi langsung kabur dari rumah. Singkat cerita, saat asik merokok bersama temannya, Ovi didatangi oleh 2 orang polisi. Mereka sempat panik karena takut ketahuan merokok. Namun tiba-tiba, berita mengenai penculikan Ovi langsung sampai ke ayahnya. Ternyata Ovi adalah anak dari salah satu bandar narkoba paling ditakuti di India bernama Mahajan. Siang itu, Saju, si tangan kanan dari Mahajan yang selama ini bertugas merawat Ovi, menghadap kepadanya di sebuah penjara. Belum lama ini Mahajan tersandung sebuah kasus dan mengharuskannya masuk ke penjara. Tapi walaupun fisiknya di dalam penjara, Mahajan masih bisa mengendalikan seluruh bisnis haramnya. Tanpa basa-basi, Mahajan memerintahkan Saju untuk segera menyelamatkan anaknya. Jika ia tak berhasil, maka nyawa keluarganya akan menjadi taruhan. Begitu pulang ke rumahnya, Saju menjelaskan ke istrinya kalau mereka harus menggunakan sebahagian tabungan mereka untuk menyewa tentara bayaran demi menyelamatkan Ovi. Mahajan sebenarnya memiliki kekayaan yang luar biasa, namun sebahagian besar asetnya telah disita oleh negara. Jadi untuk sementara waktu, Saju harus menutupi seluruh biaya yang ada. Film kemudian memperlihatkan kita calon tentara bayaran yang akan disewa oleh Saju. Seorang pria bernama Tyler. Tak hanya badannya yang kekar, ia bahkan memiliki nyali yang luar biasa. Begitu sampai rumah, di depan rumah Tyler sudah terparkir sebuah helikopter milik temannya yang bernama Nick. Ia datang bertamu untuk menjelaskan operasi penyelamatan Ovi. Berdasarkan hasil investigasi, Ovi diculik oleh saingan bisnis ayahnya yang bernama Asif, seorang bandar narkoba yang menguasai kota bernama Dakhan di India. Berdasarkan pengamatan Nick, misi ini termasuk sangat berbahaya karena Asif menguasai hampir seluruh akses di kota tersebut. Keesokan paginya Tyler dan timnya sudah berada di India untuk briefing mengenai operasi penyelamatan target mereka. Rencananya, begitu Ovi berhasil mereka rebut dari tangan para penculik, mereka akan langsung kabur menggunakan kapal menuju landasan helikopter. Oh iya, sebenarnya Asif meminta uang tebusan jika Ovi ingin dibebaskan. Tapi sejak awal, Mahajan tak ingin putranya ditebus, karena itu sama saja menjatuhkan marwahnya di hadapan saingan bisnisnya. Makanya ia meminta Saju untuk menyewa tentara bayaran untuk menyelamatkan Ovi, dan membantai seluruh penculiknya. Dan singkat cerita, siang itu Tyler berpura-pura sebagai negosiator yang diutus untuk menemui para penculik. Walaupun dikelilingi puluhan pasukan bersenjata, Tyler tak ragu sedikit pun. Bahkan ketika kepalanya akan diledakkan oleh para penculik, ia tak berkedip. Melihat tekadnya yang bulat, membuat para penculik menuruti keinginannya yang sejak awal minta ditunjukkan bukti kalau Ovi masih hidup. Tyler ditugaskan ke sana untuk misi penyelamatan dan bukan negosiasi. Makanya begitu ia akan dibawa keluar dari gedung, salah satu anggota timnya yang seorang sniper langsung menembak kepala musuh dan seketika Tyler berhasil melepaskan dirinya. Para penculik yang sedang asik menjaga Ovi di lantai atas tak menyangka kalau mereka akan dibantai. Suara tembakan bergemuruh dan beberapa pasukan yang berjaga di luar gedung sempat ingin masuk ke dalam. Tapi mereka akhirnya juga mati satu persatu di tangan teman Tyler. Begitu seluruh musuh telah habis mereka bantai, Ovi langsung dibawa kabur dari lokasi menggunakan mobil yang sudah dipersiapkan. Di saat yang sama, kita kemudian diperlihatkan sosok Asif dan bawahannya yang sedang menginterogasi beberapa anak kecil yang selama ini bertugas sebagai kurir narkoba. Salah satu dari mereka diam-diam mencuri barang yang harusnya mereka antarkan. Alhasil, tanpa ragu, Asif memerintahkan bawahannya untuk membunuh anak-anak itu sampai mereka memberitahukan siapa pelakunya. Asif memuji keberanian Farhad, tapi ia belum puas menyiksa bawahannya. Makanya ia meminta Farhad memotong kedua jarinya sebagai hukuman karena terlambat mengatakan siapa pelakunya. Untung saja, aksi potong jari itu tak diteruskan karena Asif tiba-tiba mendapat kabar dari seorang kolonel bahwa Ovi berhasil dibawa kabur. Ia kemudian meminta sang kolonel untuk menutup seluruh akses keluar masuk kota demi menangkapnya kembali. Di lain sisi, saat ini Tyler sedang bersiap-siap menuju kapal. Sebagai bukti kalau Ovi telah berhasil diselamatkan, Tyler mengirimkan bukti video ke anggota timnya yang berada di markas. Dengan begitu, dalam beberapa menit ke depan, harusnya Saju sudah membayar lunas seluruh tagihan dari misi ini. Tapi anehnya, tagihan itu tak kunjung dilunasi.
You have 7 minutes to transfer the fund. Where is it? I don't know. Di lain sisi ketika teman Tyler sudah bersiap menunggunya di kapal. Namun di tengah persiapan terdengar suara alarm dari ruang mesin. Salah satu dari mereka kemudian segera mengeceknya, namun tiba-tiba teman mereka yang seorang sniper menyadari kalau ada penyusup di kapal. Ia segera mengabari Tyler dan Nick kalau ada sesuatu yang tak beres. Namun tiba-tiba posisinya berhasil diketahui oleh musuh. Masalah kembali muncul ketika dua speedboat kepolisian berhasil menemukan kapal mereka. Yang artinya, kini rencana pelarian Tyler gagal total. Nick segera memperingati Tyler kalau ada satu musuh yang sedang mendekati posisinya. Anehnya, musuhnya ini seakan-akan sudah tahu seluruh operasi mereka. Dan akhirnya, mereka berdua bertemu di tengah hutan. Ternyata, orang yang telah membunuh seluruh anggota tim Tyler adalah Saju. Ovi sempat ingin kabur dari sisi Tyler karena Saju adalah orang kepercayaan ayahnya. Tapi Tyler mengingatkan kalau situasi ini begitu rumit. Mereka tak tahu lagi mana kawan dan lawan. Makanya tak ada pilihan lain selain kabur. Sayangnya, posisi Tyler sudah diketahui oleh para polisi. Nick mencoba mengarahkan rute pelarian mereka berdasarkan satelit, tapi setiap akan melakukan manuver, mobil mereka selalu saja dihadang oleh puluhan polisi. Tak hanya itu, Saju juga masih mengikuti mereka dari belakang. Hingga akhirnya, ketika mereka sampai di lokasi pemukiman warga yang dipenuhi dengan pedagang asongan, membuat Tyler tak memiliki pilihan lain selain memberikan perlawanan. Tyler berusaha bersembunyi di dalam gedung apartemen. Ada belasan polisi yang menggeledah sekeliling gedung dan mereka tak mungkin bisa kabur tanpa memberikan perlawanan. Awalnya, Tyler mencoba membunuh mereka menggunakan kerambit, tapi banyaknya musuh yang muncul membuatnya harus melepaskan tembakan. Dan di saat Tyler sibuk bertarung, Ovi hampir saja dibawa lari oleh para polisi. Mereka kemudian berusaha kabur dengan naik ke atas atap, tapi polisi telah mengerahkan helikopter untuk menyisir lokasi. Tak ada pilihan lain selain lompat ke gedung sebelah dan bersembunyi di antara rumah warga. Tapi begitu keluar dari sana, Saju kembali muncul. Mereka berdua bertarung hebat hingga akhirnya terjatuh dari ketinggian. Saat proses jatuh tadi, masing-masing dari mereka kehilangan senjatanya. Dan kini, keduanya berusaha saling bunuh menggunakan pisau. Dan tentu saja, Tyler jauh lebih unggul. Tapi di tengah pertarungan, tiba-tiba ia terkena serangan tak terduga. Begitu ada kesempatan, Saju langsung mengambil Ovi dari tangan para polisi. Tanpa ragu, ia membunuh mereka semua. Dan di saat akan kabur dari sana, Tyler kembali muncul untuk memberikan serangan balasan. Kejar-kejaran terjadi, tapi bisa kita lihat ada banyak mobil polisi yang mengepung mereka. Belum lagi, pantauan helikopter di udara membuat posisi mereka akan selalu diketahui oleh musuh. Makanya, Tyler mencoba memalsukan kematiannya dengan cara menabrakkan mobil mereka hingga hancur. Namun, sebelum tabrakan itu terjadi, mereka sudah berhasil lompat keluar dari mobil. Tyler terluka parah akibat banyaknya musuh yang harus ia hadapi tadi. Di saat yang sama, Saju juga mengalami kondisi yang sama. Para polisi sendiri akhirnya menyadari kalau Tyler berhasil kabur berdasarkan bercak darah yang ditemukan di bawah flyover. Dan kini wajahnya telah berhasil mereka identifikasi. Untung saja, tak jauh dari lokasi tadi terdapat sebuah pabrik. Karena hari sudah mulai malam, para pegawai di pabrik itu telah pulang dan mereka bisa beristirahat sejenak di sana, sambil mengobati luka-luka yang ada. Tak lama kemudian, Nick memberitahu Tyler kalau Saju ternyata telah mengkhianati kontrak mereka. Sejak awal, ia tak ingin membayar penuh upah yang sudah disepakati. Makanya, ia mencoba merebut Ovi di tengah operasi. Maka dari itu, mulai sekarang, Tyler tak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan putra Mahajan dan bisa fokus untuk kabur menyelamatkan diri. Tapi Tyler yang tak tega malah ngotot ingin melanjutkan misinya. Tyler? Just found my money. Di saat yang sama malam itu, Saju beristirahat di sebuah motel. Karena rencananya gagal total, ia segera mengabari istrinya untuk segera kabur jika dalam 12 jam ke depan dirinya tak berkabar. Sebelum telepon berakhir, Saju sempat berpamitan dengan putranya dan berharap misi ini bisa segera tuntas. I love you. Bye.
Beberapa jam kemudian situasi mulai kondusif. Nick juga mengabari Tyler kalau helikopternya akan menjemputnya sudah siap. Makanya mereka harus segera ke lokasi evakuasi. Untuk kabur dari sana, Tyler mencoba mencuri sebuah mobil di parkiran. Tapi baru saja akan menyalakan mesin, di depan mereka sudah muncul musuh baru. Ternyata musuh Tyler kali ini adalah para bocil bawahan Asif. Entah bagaimana bisa mereka menemukan posisinya saat ini. Tapi sekarang Tyler harus melawan mereka semua. Eits, jangan dianggap enteng karena masing-masing dari mereka memegang senjata. Awalnya Tyler tak ingin memberikan serangan yang berlebihan, tapi para bocil ini tak kunjung menyerah. Hingga akhirnya ia terpaksa memberi mereka pelajaran yang sesungguhnya. Akibat suara tembakan tadi, kini polisi jadi mengepung lokasi mereka. Satu-satunya jalan kabur adalah melewati jalur selokan yang baunya minta ampun. Karena mereka terjebak di sana, Tyler meminta Nick untuk menghubungi kenalan lamanya bernama Gaspar. Mereka kemudian dibawa ke rumah aman milik Gaspar. Di sana ia bercerita kalau misi penyelamatan Ovi sempat diajukan kepadanya. Tapi sejak awal ia sadar kalau misi ini adalah misi bunuh diri. Karena kota Dachan dikelilingi oleh sungai yang dihubungkan oleh banyak jembatan, sehingga polisi bisa dengan mudah menutup seluruh akses keluar masuk wilayah tersebut. Di waktu yang sama, Farhad menghampiri Amir di sebuah klub malam. Ia ke sana untuk melaporkan posisi Tyler terakhir kali mereka bertarung. Walaupun masih sangat belia, Farhad sangat ingin menjadi tangan kanan Amir. Makanya, ia memotong salah satu jarinya demi membuktikan kalau dia benar-benar serius akan cita-citanya. Di akhir percakapan, Farhad bahkan memohon agar diizinkan menjadi eksekutor Tyler jika mereka berhasil menangkapnya. Berbeda dengan Farhad yang ingin menjadi seorang gangster, Ovi malah ingin menjadi pria tangguh seperti orang yang telah menyelamatkannya. Malam itu, ia berkesempatan untuk ngobrol dengan Tyler. Dan di sini inilah kita diberitahu kalau Tyler ternyata pernah menikah dan memiliki seorang putra. Namun putranya itu mati akibat sakit keras. Parahnya lagi, ketika putranya sekarat, Tyler malah sibuk berperang di Timur Tengah. Makanya sejak saat itu ia memutuskan untuk menjadi tentara bayaran. Rasa penyesalan itulah yang menghantuinya setiap waktu. Jujur saja, ia menerima berbagai misi mustahil karena berharap suatu saat mati terkena peluru musuh. Ia lebih memilih mati demikian dibanding melanjutkan hidup penuh dengan penyesalan. Mendengar hal itu, Ovi jadi sadar kalau setiap orang memiliki ketakutannya masing-masing. Singkat cerita, keesokan malamnya Gaspar kembali mampir ke rumah untuk menemani Tyler minum-minum. Di tengah percakapan, ia tiba-tiba mengatakan kalau nyawa Ovi tak mungkin lagi diselamatkan. Karena jika mereka berhasil menyelamatkannya sekalipun, suatu saat Asif akan kembali mengirim assassin untuk membunuhnya. Apalagi saat ini ayahnya sedang dipenjara dan kekuasaannya tak seperti dulu lagi. Maka dari itu, Gaspar mengajukan agar Tyler membunuhnya saat ini juga. Karena jika ditangkap oleh Asif, maka Ovi akan dikuliti hidup-hidup. Because the animals out there, they're not gonna be... You know how much he's worth? Akhirnya Gaspar mengeluarkan watak aslinya, di mana ia telah tergiur dengan bayaran fantastis yang ditawarkan oleh Asif. Parahnya lagi, diam-diam ia sudah menghubungi kenalannya untuk datang ke persembunyian mereka. Sebagai gantinya, Gaspar berjanji akan memberikan setengah upah tersebut ke Tyler. Tentu saja seketika Tyler naik pitam. Di tengah pertikaian, tiba-tiba Ovi muncul dengan membawa sebuah pistol. Ia tak sengaja mendengar seluruh percakapan mereka tadi. Dan ketika Gaspar akan menyerangnya, tiba-tiba... Tyler tak menyangka kalau sahabatnya akan berkhianat. Sedangkan Ovi tak kuasa menahan tangis karena di umurnya yang masih sangat belia, ia telah membunuh seseorang. Singkat cerita, malam itu Tyler menghubungi Saju. Ia sadar kalau saat ini Saju adalah satu-satunya orang yang ingin agar nyawa Ovi diselamatkan. Dan keesokan paginya, ketika keduanya bertemu, Tyler langsung memberikan Saju satu tas penuh senjata sebagai bekal agar mereka bisa keluar dari kota Dachan. Rencananya, Tyler akan mengalihkan seluruh perhatian polisi, sedangkan Saju bertugas untuk membawa lari Ovi menyeberangi jembatan menuju lokasi evakuasi. Alright. Good idea. We're waiting for him on the other side of the Sultana Kamal Bridge. Seluruh akses kota telah ditutup dan Tyler langsung menggunakan senjata pelontar granat untuk mengalihkan perhatian polisi. Dan begitu keributan terjadi, saat itulah Saju membawa kabur Ovi keluar dari persembunyiannya. Tentu saja polisi tak tinggal diam begitu ditembaki oleh Tyler. Kini ia harus menghadapi puluhan polisi yang mulai mengepungnya dari berbagai arah.
Ternyata pelarian mereka tak semulus yang diperkirakan, karena jembatan yang akan mereka lalui tak dapat dilewati kecuali dengan berjalan kaki. Masalahnya, di ujung jembatan terdapat pemeriksaan, dan tak butuh waktu lama salah satu polisi mulai menyadari gerak-gerik mereka. Dan saat itu terjadi, tak ada pilihan lain selain memberikan perlawanan. Dari jauh menggunakan teropong, Asif dan sang kolonel memantau kekacauan yang terjadi di tengah kota. Begitu mereka berhasil mengidentifikasi lokasi Tyler dan Ovi, Asif langsung memerintahkan sang kolonel untuk memusatkan seluruh pasukannya di satu titik. Tyler sendiri saat ini sedang menghabisi belasan polisi yang berada di sepanjang jalur menuju jembatan, berharap bisa menyusul Saju yang sedang dikepung dari berbagai arah. Akibat arahan sang kolonel tadi, sekarang terdapat helikopter polisi yang tak berhenti melepaskan tembakan. Di saat yang sama, Nick bersama anggotanya berhasil menyusul ke seberang jembatan. Dan ketika Nick melihat Saju dalam kesulitan, ia langsung memberikan bantuan dengan menembakkan sebuah RPG ke arah musuh. Jumlah pasukan polisi yang berjaga di jembatan juga masih tersisa cukup banyak. Saju seorang diri mencoba menghabisi mereka semua. Sedangkan Ovi ia suruh bersembunyi di dalam sebuah bus. Pada akhirnya, Tyler maupun Saju mulai kelelahan karena banyaknya musuh yang muncul. Mereka seakan tak ada habisnya. Dan ketika Saju sedang sibuk memperhatikan musuh yang berada di hadapannya, tiba-tiba... Tak sampai sana, sang sniper bahkan berhasil menembak co-pilot helikopternya akan melakukan evakuasi. Akibat kejadian ini, mereka semua dibuat kelabakan. Sasaran utama dari sang sniper adalah Tyler. Sejak tadi ia telah mengincarnya, dan begitu Tyler sedang sibuk bertarung, sang sniper kembali melepaskan tembakan. Tentu saja Nick tak membiarkan anggotanya dibunuh satu persatu, makanya dari bawah sebuah mobil, ia mulai mencari posisi sang sniper. Dan begitu berhasil ia temukan, Nick langsung melepaskan serangan balasan. Kondisi Tyler sudah cukup sekarat. Ovi menghampirinya dan berusaha membantunya berdiri agar bisa kabur bersama-sama menuju ujung jembatan demi bisa dievakuasi menggunakan heli. Tapi ajakan itu Tyler tolak karena dirinya masih harus menghentikan gempuran yang belum berakhir. Tentu saja Nick tak membiarkan Tyler mati begitu saja. Makanya ia mencoba melindunginya menggunakan sniper. Tapi ketika mereka pikir seluruh musuh telah mati, tiba-tiba... Yap, Farhad si anak biadab kembali muncul dan berhasil melobangi leher Tyler. Bisa dibilang luka yang cukup fatal dan nyawanya kemungkinan tak bisa lagi diselamatkan. Di saat-saat terakhirnya, Tyler teringat wajah putranya. Dan bisa dibilang, inilah hari yang ia tunggu-tunggu. Karena sebentar lagi, dirinya bisa kembali bertemu putranya di alam yang berbeda. Nick menarik Ovi untuk segera naik ke heli. Bukannya Nick tak bersedih, tapi ia sadar kalau pengorbanan Tyler tak boleh disia-siakan begitu saja. Dan akhirnya mereka semua berhasil kabur dari kota Dahan. Singkat cerita, 8 bulan kemudian, berkat Saju dan Tyler, kini Ovi bisa kembali melanjutkan hidupnya. Tapi sejak kejadian itu, ia belajar banyak tentang yang namanya keberanian. Di lain sisi, Asif masih menikmati kerjaan bisnisnya yang kian berkembang. Namun malam itu saat ia sedang buang air kecil, tiba-tiba Nick muncul untuk balas dendam. Dan dengan begitu, film pun tamat.